Sini dong. Tidak boleh sampai bang saja masih di Halo semua, perkenalkan nama saya Wilson Mateutan, mahasiswa dari BINUS Online. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas forum discussion mengenai Critical Chain Project Management. Sebelum kita lanjut, kita akan mulai ya guys ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Bagaimana theory of constraint dapat diterapkan dalam pengelolaan proyek? Duh, 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 duh. Gitu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wilson Matotan, mahasiswa dari BINUS Online, mahasiswa dari ah, mas, pada kesempatan kali. Halo semua, perkenalkan nama saya Wilson Matotan, mahasiswa dari BINUS Online. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas forum discussion hari ini dengan berjudul Critical Chain Project Management. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya. Mari kita gas ya. Overview. Bagaimana teori of constraint dapat diterapkan dalam pengelolaan proyek untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengatasi hambatan yang membatasi kinerja proyek? The theory of constraint atau singkatan dari TOC adalah suatu pendekatan manajemen yang berfokus pada upaya untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan utama atau arti dari bahasa Inggris yaitu constraint yang membatasi kinerja sistem atau proyek. Dalam konteks proyek, VOC membantu manajer dan proyek untuk memastikan bahwa setiap perbaikan diarahnya pada titik yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan proyek. Penerapan TOC adalah pengelolaan proyek dapat dilakukan melalui 5 langkah utama, yaitu yang pertama, identifikasi constraint atau arti dalam bahasa Inggris, identify, identify the constraint. Langkah pertama adalah menemukan hambatan utama yang menghalangi kemajuan proyek. Misalnya, keterbatasan sumber daya, peralatan, waktu, atau faktor eksternal seperti vendor yang lambat. Yang kedua, eksploitasi constraint atau arti dari bahasa Inggris exploit the constraint. Setelah diketahui, hambatan tersebut dimanfaatkan secara optimal. Misalnya, memastikan aktivitas pada jalur kritis tidak terhambat, serta memaksimalkan produktivitas dari sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, subordinasi. Maksudnya subordinasi atau arti dari bahasa Inggris subordinate subordinate everything else. Semua aktivitas dan keputusan lain dalam proyek diselaraskan agar mendukung constraint. Artinya, kegiatan yang tidak berada di jalur kritis harus diatur agar tidak menghambat proses utama proyek. Yang keempat, elevasi constraint atau arti dari bahasa Inggris elevate the constraint. Jika hambatan masih mengganggu kinerja proyek, maka perlu dilakukan peningkatan kapasitas atau perbaikan proses. Misalnya menambah tenaga kerja, memperbaiki sistem komunikasi, atau menambah alat. Yang terakhir, ulangi proses. Repeat atau arti bahasa Inggris, repeat the process. Setelah satu constraint teratasi, constraint baru bisa muncul. Oleh karena itu,
Proses TOC dilakukan terus-menerus untuk mencapai peningkatan berkelanjutan atau arti bahasa Inggris continuous improvement. Ini mengenai penerapan TOC dalam pengelolaan. Kesimpulannya, dalam menerapkan teori of constraint, tim project dapat fokus pada faktor yang paling membatasi kemajuan project. Pendekatan ini membantu meningkatkan efisiensi, mempercepat penyelesaian proyek, serta memastikan penggunaan sumber daya secara optimal dan terarah. Apabila ada kata-kata yang saya ucapkan salah, saya minta maaf ya. Sekian presentasi kali ini saya tutup dengan mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu. See you guys.